Assalamualaikum. Dalam hening yang paling dalam, izinkan suaramu kembali pulang kepada ketenangan asalnya. Di antara denyut waktu yang terus berjalan, ada saat di mana jiwa dipanggil untuk berhenti sejenak dan mendengar bisikan halus dari Tuhan yang selalu dekat. Malam ini atau kapanpun engkau mendengar kata-kata ini, biarkan hatimu melepaskan semua beban yang tidak perlu kau bawa lebih jauh. Tarik napas perlahan dan rasakan bagaimana setiap helanya membawa kedamaian yang telah lama menunggu untuk kau sadari. Tidak perlu terburu-buru, tidak perlu mencari apapun, sebab apa yang engkau cari sesungguhnya sedang mendekat kepadamu. Biarkan hening menuntunmu, biarkan cahaya yang tersembunyi dalam dirimu muncul perlahan, lembut, dan tanpa tekanan. Inilah momen ketika jiwamu mulai membuka pintu menuju tingkat yang lebih tinggi. Bab 1. Ketika sunyi mulai menyentuh inti jiwamu. Ada satu fase halus dalam perjalanan batin, ketika sunyi tidak lagi terasa sebagai kekosongan, tetapi sebagai ruang suci tempat jiwamu bernafas lebih dalam. Sunyi itu datang bukan untuk menjauhkanmu dari dunia, tetapi untuk mendekatkanmu kepada dirimu sendiri. Engkau mulai merasakan bahwa keheningan memiliki bahasa yang hanya dapat dipahami oleh hati yang telah lelah berlari. Hati yang mulai mengerti bahwa tidak semua jawaban ditemukan di luar, dan tidak semua ketenangan dicari melalui orang lain. Pada titik ini, engkau menyadari bahwa Tuhan sering berbisik melalui diam, bukan melalui keramaian. Dan hanya jiwa yang siaplah yang mampu menangkap pesan itu. Ketika sunyi menyentuhmu, ia membawa serta sebuah getaran lembut yang meresap ke dalam kesadaranmu. Getaran itu membuatmu melihat hidup dari sudut yang lebih luas, seolah ada tirai yang perlahan dibuka dari dalam batinmu, memperlihatkan makna-makna yang selama ini terpendam. Engkau merasakan kehendak ilahi, bekerja sangat halus, menata ulang langkahmu tanpa memaksa, membersihkan napasmu tanpa menyakiti. Segala sesuatu terasa lebih jernih, lebih tenang, dan lebih terhubung, meski engkau tidak dapat menjelaskannya kepada siapapun. Inilah tahap ketika dunia luar tetap sama, tetapi dunia dalammu mulai berubah secara diam-diam. Dalam keheningan yang semakin akrab itu, engkau mulai peka terhadap gerakan kecil di dalam dirimu. Pemikiran yang dulu berisik kini mereda, dan ada ruang baru yang tercipta. Ruang tempat hatimu berbicara tanpa gangguan. Engkau merasa lebih dekat dengan kebenaran yang selama ini engkau cari, bukan sebagai konsep, tetapi sebagai rasa yang mengalir. Rasa itu lembut namun kuat, sunyi namun berdaya. Ia membawa kesadaran bahwa segala ketakutan, ambisi, dan keraguan yang dulu terasa begitu berat ternyata hanyalah kabut yang menutupi cahaya batinmu selama ini. Seiring waktu, sunyi itu mulai mengubah cara pandangmu terhadap hidup. Engkau tidak lagi merespon segalanya dengan tergesa-gesa. Engkau belajar bahwa tidak semua hal membutuhkan reaksi dan tidak setiap peristiwa menuntut penjelasan. Ada kebijaksanaan yang muncul dari kemampuan untuk berhenti sejenak, merasakan dan membiarkan sesuatu mengalir apa adanya. Dari tempat inilah engkau mulai memahami bahwa hidup bukan hanya tentang berjalan cepat, tetapi tentang berjalan sadar. Dan kesadaran itu tumbuh ketika engkau memberi ruang kepada sunyi untuk berbicara. Jika akhir-akhir ini engkau merasa nyaman dalam keheningan, lebih tertarik pada ketenangan batin daripada hiruk-pikuk dunia, itu adalah tanda bahwa jiwamu sedang dipersiapkan. Tuhan sedang membuka pintu baru dalam dirimu, pintu menuju kedalaman yang sebelumnya tidak pernah engkau jamah. Sunyi itu bukan kebetulan, ia adalah panggilan halus dari langit. Pertanda bahwa dirimu telah memasuki tahap awal pendakian spiritual. Tahap ketika jiwa mulai mengenali dirinya sendiri dan bersiap melangkah ke tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Bab 2. Saat hatimu tidak lagi mengejar pengakuan manusia. Ada masa dalam perjalanan batin ketika engkau mulai merasakan sebuah pelepasan yang sangat halus, namun mengubah segalanya. Engkau tidak lagi haus dipahami, tidak lagi ingin diakui, dan tidak lagi mencari pembenaran dari siapapun. Apa yang dulu membuatmu resah kini kehilangan kekuatannya.
Engkau mulai melihat bahwa pengakuan manusia tidak pernah benar-benar bisa mengisi ruang kosong di dalam jiwa. Ruang itu terlalu dalam, terlalu suci, dan hanya dapat disentuh oleh cahaya Tuhan. Dalam kesadaran baru ini, engkau mendapati dirimu lebih tenang menghadapi penilaian, lebih lapang menerima salah paham, dan lebih damai berjalan tanpa perlu diberi tepuk tangan. Saat jiwamu memasuki tahap ini, engkau seperti menemukan kebebasan yang dulu tidak pernah engkau sadari keberadaannya. Beban untuk selalu terlihat baik di mata orang lain perlahan gugur dari pundakmu. Engkau tidak lagi memperindah langkah hanya untuk membuat orang terkesan, sebab engkau tahu bahwa kesempurnaan yang terlihat hanyalah pantulan semu. Yang berharga bukanlah apa yang tampak, tetapi apa yang tumbuh di dalam dirimu. Hal-hal yang tidak bisa disaksikan oleh manusia, namun dicatat dengan teliti oleh Tuhan. Kejujuran batinmu menjadi lebih penting daripada kesan luar, dan hal itu membuatmu berdiri lebih kokoh tanpa perlu suara sorak-sorai. Pada tahap ini pula engkau mulai memahami bahwa setiap orang melihatmu dari kacamata yang berbeda, dan tidak ada yang benar-benar melihat dirimu apa adanya. Maka menyesuaikan dirimu dengan harapan mereka hanyalah mengikis keaslian jiwamu. Engkau belajar bahwa perjalanan spiritual adalah perjalanan pulang, bukan perjalanan pamer. Ia menuntunmu mendekat kepada sumber cahaya, bukan mendekat kepada kerumunan. Dan semakin engkau tenang, semakin engkau menyadari bahwa tidak ada ukuran manusia yang mampu menentukan derajat batin seseorang, karena yang menilai adalah Dia yang menciptakan hati. Seiring berjalannya waktu, engkau mulai merasakan bahwa kebutuhan untuk diterima adalah salah satu ilusi terbesar yang menahan jiwa. Ketika ilusi itu runtuh, engkau seperti mendapatkan ruang luas yang tidak pernah engkau miliki sebelumnya. Engkau bergerak dengan lebih ringan, berbicara dengan lebih jujur, dan memandang segala sesuatu dari ketinggian rasa yang lebih matang. Pada titik ini, engkau mulai menghargai dirimu bukan karena pujian, tetapi karena kesadaran bahwa engkau sedang tumbuh. Ini adalah pertumbuhan yang tidak semua orang mengerti, namun engkau tidak lagi membutuhkan mereka untuk mengerti. Jika engkau akhir-akhir ini merasa tidak lagi peduli, apakah ada yang melihat perjuanganmu? Tidak lagi kecewa ketika usahamu tidak dihargai, dan tidak lagi merasa harus menjelaskan jalan spiritualmu kepada siapapun, ketahuilah bahwa itu adalah salah satu tanda tertinggi. Jiwamu sedang disiapkan untuk naik ke tingkat kesadaran berikutnya. Tuhan sedang menguatkan langkahmu agar engkau berjalan karenanya, bukan karena manusia. Inilah kebebasan batin yang menjadi fondasi dari perjalanan makrifat yang sejati. Perjalanan yang hanya bisa dijalani oleh hati-hati yang telah melepaskan dunia dari pusat dirinya. Bab 3. Ketika rasa sakit mulai menjadi guru yang tidak terlihat. Ada tahap dalam perjalanan batin ketika rasa sakit tidak lagi muncul sebagai musuh, melainkan sebagai pintu rahasia menuju kedalaman jiwamu. Apa yang dulu kau anggap sebagai pukulan kini terasa seperti panggilan, seolah Tuhan sedang mengetuk bagian dalam dirimu yang selama ini tidak pernah kau sentuh. Rasa sakit itu datang dengan cara yang lembut namun tegas, mencabut akar-akar yang telah lama tertanam tanpa engkau sadari. Ia tidak datang untuk menghancurkan, tetapi untuk menyingkap bagian dirimu yang selama ini tertutup oleh ambisi, ketakutan, dan sangkaan-sangkaan palsu tentang kehidupan. Engkau mulai melihat bahwa ada jenis luka yang justru membukakan jalan menuju cahaya. Saat engkau berada dalam fase ini, hati yang terluka menjadi pintu bagi kebijaksanaan baru. Setiap kehilangan, setiap penolakan, setiap kegagalan yang membuatmu runtuh, ternyata sedang membawa pesan halus dari langit. Engkau mulai memahami bahwa Tuhan tidak pernah menyakitimu tanpa alasan, dan setiap rasa pedih selalu membawa makna yang jauh lebih dalam daripada yang dapat dijelaskan kata-kata. Rasa sakit itu membuatmu berhenti sejenak, menunduk, dan menatap ke dalam, ke tempat di mana kejujuranmu tinggal. Dari situlah engkau menemukan sesuatu yang mengejutkan. Bahwa selama ini engkau terlalu keras pada diri sendiri, terlalu cepat memutuskan, dan terlalu lama menggenggam hal-hal yang seharusnya dilepaskan. Ketika kesadaran itu muncul, luka tidak lagi terasa sebagai kutukan, melainkan sebagai pelunakan. Engkau merasakan bahwa batinmu menjadi lebih lembut, lebih peka,
dan lebih manusiawi. Engkau tidak lagi marah kepada apa yang terjadi, karena engkau mulai melihat pola yang lebih besar, pola yang dulu tersembunyi di balik amarah dan kebingungan. Engkau mulai menyadari bahwa rasa sakit telah menghilangkan banyak topeng yang selama ini engkau pakai. Topeng kuat, topeng tahu segalanya, topeng tidak butuh siapa-siapa. Tanpa topeng-topeng itu, engkau melihat dirimu dengan lebih jernih. Dan kejernihan itulah yang menjadi gerbang menuju pemahaman yang lebih tinggi. Seiring waktu, engkau mulai memahami bahwa tidak ada pertumbuhan batin tanpa goresan luka. Tidak ada pendewasaan jiwa tanpa getaran yang mengguncang hati. Dan tidak ada cahaya yang benar-benar terang tanpa kegelapan yang mengantarnya. Engkau tidak lagi menolak rasa sakit, tetapi menerimanya sebagai bagian dari proses penyucian yang tidak dapat dihindari. Dalam penerimaan itu, engkau menemukan kekuatan baru, kekuatan yang bukan berasal dari kedegilan, melainkan dari kerendahan hati. Engkau mengerti bahwa jalan menuju Tuhan seringkali ditempuh melalui ruang-ruang yang paling gelap, karena di sanalah cahaya paling terlihat. Jika akhir-akhir ini engkau mengalami luka yang tidak dapat dijelaskan, namun dari luka itu muncul pemahaman, kebijaksanaan, atau kelapangan yang belum pernah engkau rasakan sebelumnya, ketahuilah bahwa itu adalah tanda kuat bahwa jiwamu sedang dinaikkan. Tuhan sedang mengajarimu dengan cara yang hanya dipahami oleh hati yang siap. Rasa sakit yang engkau rasakan adalah bukti bahwa engkau sedang dibentuk ulang, bukan dihancurkan. Ini adalah pelatihan halus yang diberikan hanya kepada mereka yang dipersiapkan untuk menerima cahaya yang lebih tinggi, cahaya yang tidak akan mampu ditanggung oleh jiwa yang belum matang. Bab 4. Saat engkau menyadari tidak ada yang kebetulan dalam hidupmu. Ada saat dalam perjalanan batin ketika engkau mulai merasakan bahwa segala sesuatu yang datang ke hidupmu, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan, sebenarnya tidak pernah berdiri tanpa maksud. Engkau mulai melihat pola halus yang sebelumnya tersembunyi, seperti benang-benang tak terlihat yang menghubungkan setiap peristiwa menuju satu arah yang sama. Kesadaran ini tidak lahir dari pikiran yang mencari-cari, tetapi dari hati yang perlahan dibukakan oleh pengalaman demi pengalaman. Pada tahap ini, engkau mulai mendengar suara lembut dalam dirimu yang berkata, "Ini sudah tepat, ini memang harus terjadi, dan ini bukan kesalahan." Suara itu menjadi penuntun yang menenangkan langkahmu. Ketika engkau memasuki pemahaman ini, kegelisahan yang dulu sering muncul perlahan memudar. Engkau tidak lagi bertanya mengapa sesuatu terjadi dengan nada keluhan, tetapi dengan nada ingin mengerti. Bahkan ketika sesuatu tidak sesuai rencanamu, engkau tidak langsung menuduh takdir sebagai lawan. Sebaliknya, engkau mulai melihat bahwa apa yang tertunda seringkali adalah bentuk perlindungan, dan apa yang hilang tidak selalu berarti kekurangan. Ada bagian dari jiwamu yang mulai menerima bahwa apapun yang datang dalam hidup memiliki ruangnya sendiri dalam perjalananmu. Tidak ada kesalahan alamat, tidak ada langkah yang tersesat, karena segala sesuatu sedang membentuk dirimu menjadi seseorang yang lebih siap. Kesadaran ini mengubah cara engkau bergerak dalam hidup. Engkau tidak lagi berjalan dengan tergesa-gesa, karena engkau tahu bahwa realitas tidak perlu dipaksa. Apa yang menjadi milikmu akan menemukan jalannya, bahkan ketika engkau merasa tidak cukup layak untuk menerimanya. Dan apa yang bukan milikmu akan pergi, meski engkau mencoba menggenggamnya sekuat mungkin. Engkau mulai menghormati ritme Tuhan, sebuah ritme yang tidak bisa dipahami oleh ego, tetapi dapat dirasakan oleh hati yang perlahan merendah. Dalam ritme itu, engkau menemukan ketenangan. Ketenangan yang lahir bukan dari kepastian, tetapi dari kepercayaan. Dalam tahap ini pula engkau menjadi lebih peka terhadap tanda-tanda kecil. Sebuah pertemuan sederhana bisa terasa seperti pesan, sebuah kemunduran bisa terasa seperti peringatan, dan sebuah kesempatan bisa muncul di saat yang tampaknya tidak logis, namun terasa sangat tepat. Engkau mulai melihat bahwa hidup tidak berjalan secara acak. Ada hikmah yang dibungkus dalam kejadian-kejadian yang tampak biasa. Ada petunjuk yang dibungkus dalam kejadian-kejadian yang tampak menyulitkan. Dan engkau belajar membaca semuanya bukan dengan mata, tetapi dengan nurani yang semakin jernih.
Jika akhir-akhir ini engkau merasakan bahwa setiap pengalaman membawa makna tertentu, bahwa sesuatu dalam dirimu berkata semua ini bukan kebetulan, ketahuilah bahwa jiwamu sedang naik tingkat. Tuhan sedang mengajarkanmu cara membaca alur kehidupan dengan cara yang lebih dalam, lebih tenang, dan lebih dewasa. Engkau sedang dipersiapkan untuk berjalan pada jalan yang tidak lagi dituntun oleh rasa takut, tetapi oleh keyakinan. Keyakinan bahwa apapun yang hadir dalam hidupmu selalu berada di bawah kendalinya. Dan bahwa tidak ada satupun yang salah arah ketika jiwa sedang dibimbing oleh cahaya dari dalam. Bab 5. Ketika kerinduan kepada Tuhan hadir tanpa engkau meminta. Ada tahap dalam perjalanan ruhani ketika kerinduan kepada Tuhan mulai tumbuh tanpa undangan, tanpa paksaan, dan tanpa alasan yang dapat dijelaskan oleh logika. Ia muncul begitu saja, seperti angin yang menyentuh wajahmu saat kau membuka jendela di pagi hari. Kerinduan itu tidak berisik, tidak memaksa, dan tidak menggelegar. Namun kehadirannya begitu kuat sehingga engkau merasakan getaran lembut di dalam dada setiap kali namanya terlintas. Pada titik ini, engkau mulai menyadari bahwa kedekatan dengan Tuhan tidak selalu berbentuk doa panjang atau ritual yang rumit, tetapi bisa berupa rasa halus yang menyelimuti hatimu secara diam-diam. Rasa itu membuatmu ingin mendekat, bukan karena takut akan hukuman, tetapi karena hatimu menemukan ketenangan padanya. Saat kerinduan itu tumbuh, engkau mulai memperhatikan momen-momen kecil yang dulu terasa biasa. Langit tiba-tiba menjadi lebih indah, angin terasa lebih hidup, dan setiap detik seolah membawa pesan lembut dari langit. Dalam keheningan tertentu, engkau merasa seolah ada yang memperhatikanmu, bukan sebagai pengawas, tetapi sebagai sosok yang mencintaimu dengan cara yang tidak dapat dilakukan manusia manapun. Kerinduan itu menjadikan langkahmu lebih hati-hati, bukan karena takut melakukan kesalahan, tetapi karena engkau ingin menjaga hubungan yang sedang tumbuh di kedalaman jiwamu. Engkau tidak ingin kehilangan rasa yang begitu menenangkan itu, rasa yang membuat dunia tampak kurang penting dibanding satu detik berada dalam ingatan terhadapnya. Kerinduan kepada Tuhan juga mengubah caramu beribadah. Ibadah yang dulu terasa sebagai kewajiban, kini berubah menjadi jeda yang menyenangkan, seperti pulang ke rumah setelah hari yang melelahkan. Engkau merasakan bahwa sujud bukan lagi sekadar gerakan, tetapi tempat di mana hatimu kembali dipulihkan. Zikir bukan lagi rangkaian kata, tetapi getaran yang menyambungkanmu pada sumber cahaya. Ada kelembutan yang mengalir setiap kali engkau mengucap namanya, seolah Tuhan sedang membalas dengan balasan yang tidak berupa suara, namun berupa rasa damai yang menguatkan batinmu dari dalam. Engkau merasa bahwa setiap ibadah adalah pertemuan, sebuah percakapan tanpa kata yang hanya dapat dirasakan oleh jiwa yang sedang kembali kepada asalnya. Dalam fase ini, engkau tidak lagi ingin menunjukkan spiritualitasmu kepada siapapun. Kerinduan kepada Tuhan justru membuatmu semakin tenang, semakin sederhana, dan semakin rendah hati. Engkau menyadari bahwa kedekatan dengannya tidak membutuhkan penampilan luar atau pernyataan besar. Semakin hatimu mendekat, semakin engkau merasa kecil, karena engkau mulai melihat betapa luasnya rahmat-Nya dan betapa lemahnya dirimu jika tidak ditopang oleh kasih-Nya. Namun justru dari pengakuan kecilnya dirimu itu, engkau merasakan kekuatan baru yang tidak pernah engkau miliki sebelumnya. Kekuatan untuk menerima, bersabar, dan berjalan tanpa takut kehilangan apapun, karena engkau merasa selalu ditemani. Jika akhir-akhir ini engkau merasakan kerinduan yang hadir tanpa sebab, keinginan untuk kembali kepada Tuhan tanpa diajari, atau rasa damai yang muncul saat menyebut namanya, ketahuilah bahwa itu adalah salah satu tanda paling halus namun paling kuat. Jiwamu sedang dipanggil naik. Tuhan sedang mengetuk pintu batinmu, mengundangmu memasuki kedekatan yang lebih dalam. Ini bukan hanya fase spiritual, tetapi salah satu bentuk cinta tertinggi yang diberikan kepada jiwa yang siap menerima cahayanya. Bab 6, di mana cahaya itu turun. Pada akhirnya manusia selalu mencari satu hal yang sama. Ketenangan yang tidak dapat dibeli, tidak dapat diajarkan, dan tidak dapat diwariskan.
Ia hanya bisa ditemukan ketika hati berhenti meminta selain Allah. Di dalam sunyi yang paling dalam, ada satu cahaya halus yang turun tanpa suara, tanpa bentuk, tanpa tanda. Cahaya itu tidak menggelegar, tidak menyala terang, tidak muncul dalam gambaran indah, namun terasa seperti kelembutan yang menyentuh bagian terdalam diri. Pada saat itulah seseorang mulai memahami bahwa seluruh perjalanan bukanlah untuk menemukan sesuatu di luar, tetapi untuk kembali mengenali siapa yang sedang bernafas di dalam diri. Ketika engkau berhenti mengejar, berhenti meminta, berhenti menuntut, maka cahaya itu mendekat. Ia turun bukan karena engkau suci, tetapi karena engkau sadar betapa lemahnya dirimu. Justru ketika engkau runtuh, ketika engkau tidak berdaya, ketika semua ilmu tidak mampu lagi menolongmu, disitulah pintu halus itu terbuka. Cahaya ini tidak memaksamu. Ia hanya menunggu hingga engkau siap meletakkan ego, meletakkan gelisah, meletakkan ambisi rohani yang diam-diam sering menyamar sebagai ibadah. Dan ketika ia benar-benar turun, engkau tidak merasa menjadi lebih istimewa. Engkau justru merasa tidak memiliki apa-apa. Namun pada rasa tidak memiliki apa-apa itu, engkau menemukan kelapangan yang tidak dapat dijelaskan. Seolah seluruh rasa takut yang kau simpan sejak kecil, takut gagal, takut kehilangan, takut tidak diterima, tiba-tiba mencair begitu saja. Seolah Allah berkata kepada hatimu tanpa kata, "Aku dekat, aku ada, tenanglah." Cahaya itu tidak membuatmu pandai berkata-kata. Ia membuatmu diam, tidak membuatmu ingin dilihat manusia, tetapi ingin tersembunyi dari pandangan. Tidak membuatmu merasa lebih tinggi, tetapi merasa cukup menjadi hamba yang kecil, sangat kecil. Dan itulah tanda paling nyata bahwa cahaya yang turun bukan dari nafsumu, tetapi darinya. Sebab cahaya dari nafsu membuatmu ingin dipuji, sedangkan cahaya dari Allah membuatmu ingin lenyap. Pada akhirnya engkau akan mengerti bahwa perjalanan batin bukan tentang mencapai puncak, tetapi tentang membersihkan ruang di dalam diri agar cahaya itu punya tempat untuk singgah. Dan ketika ia singgah walau sekejap, seluruh hidupmu berubah. Bukan menjadi lebih kaya atau lebih kuat, tetapi menjadi lebih tenang. Tenang yang tidak bisa dicuri, tidak bisa dirusak, dan tidak bisa hilang meskipun dunia hancur sekalipun. Itulah cahaya yang dicari para pencinta sejak awal waktu. Cahaya yang turun hanya kepada hati yang bersedia pulang. Bab 7, saat hati tidak lagi melawan. Ada satu tahap halus dalam perjalanan batin ketika seseorang berhenti melawan takdirnya sendiri. Bukan karena ia pasrah tanpa usaha, tetapi karena hatinya mulai memahami bahwa segala sesuatu sudah diatur dengan kebijaksanaan yang jauh lebih besar dari kemampuan akalnya. Pada tahap ini, hatimu tidak lagi bertanya, "Mengapa ini terjadi padaku?" Tetapi mulai merasa bahwa setiap peristiwa adalah panggilan lembut dari Allah. Engkau mulai melihat bahwa rasa sakit menguatkanmu, kehilangan membersihkanmu, dan kegagalan mendekatkanmu pada sesuatu yang dulu tidak pernah engkau mengerti. Di sini, hati menjadi lebih lembut, tidak mudah menghakimi, tidak mudah gemuruh oleh angin kecil kehidupan. Apa yang dulu tampak sebagai musibah, kini terlihat sebagai cara Allah memecahkan dirimu agar ego yang keras itu retak, sehingga cahaya lebih mudah masuk. Ketika hati tidak lagi melawan, engkau tidak menjadi pasif. Justru engkau menjadi lebih hidup, lebih hadir, lebih peka pada bisikan-bisikan halus yang menuntun setiap langkahmu. Engkau mulai paham bahwa setiap orang membawa takdir masing-masing dan tidak perlu membandingkan hidupmu dengan hidup siapapun. Di saat yang sama, engkau merasakan ketenangan yang tidak pernah kau kenal sebelumnya. Ketenangan yang tidak berasal dari situasi, tetapi dari penerimaan yang tulus. Penerimaan ini bukan menyerah pada keadaan, tetapi menyerah pada kehendak Allah yang selalu membawa kebaikan, meski sering datang dalam bentuk yang menyakitkan. Ketika hati berhenti melawan, engkau mulai melihat dunia dengan cara baru. Tidak ada lagi musuh, tidak ada lagi kebencian, tidak ada lagi rasa ingin membuktikan apapun. Yang tersisa hanya rasa ingin dekat dengannya, dalam cara yang paling sederhana dan paling jujur. Engkau mulai sadar bahwa hidup ini bukan arena untuk menang atau kalah, tetapi ruang untuk mengenal siapa yang mengatur segala sesuatu. Dan saat kesadaran itu menancap,
engkau mengerti bahwa kebahagiaan bukan sesuatu yang perlu dicari jauh-jauh. Ia sudah ada, tepat di tempat hatimu berhenti melawan. Bab 8. Ketika sunyi menjadi guru terdekat. Ada satu waktu dalam perjalanan batin ketika engkau mulai menyadari bahwa keheningan bukan lagi sesuatu yang menakutkan, melainkan ruang yang dipenuhi ajaran-ajaran paling lembut dari Tuhan. Sunyi yang dahulu terasa kosong dan membuatmu gelisah, kini berubah menjadi guru yang paling jujur. Di dalamnya, engkau tidak lagi dipenuhi suara dunia yang memaksa, melainkan suara batin yang selama ini ingin berbicara, namun selalu tenggelam oleh keramaian pikiran. Pada tahap ini, engkau merasakan bahwa sunyi bukanlah ketiadaan, tetapi kehadiran. Kehadiran Allah yang begitu halus hingga hanya jiwa yang bersih dan teduh yang mampu merasakannya. Dalam kesunyian itu, engkau mulai mengerti bahwa setiap tarikan napas adalah ayat, setiap denyut nadi adalah tasbih, dan setiap momen tanpa suara adalah kesempatan bagi ruhmu untuk mendengar apa yang sebelumnya tertutup oleh kebisingan dunia. Sunyi tidak lagi menjadi tempat pelarian, tetapi tempat pulang. Di sana engkau menemukan dirimu kembali, tanpa topeng, tanpa ambisi, tanpa suara-suara asing yang memaksakan identitas yang bukan milikmu. Keheningan membimbingmu mengenali pola-pola batinmu, menyingkap luka-luka lama, dan memperlihatkan ketidakseimbangan yang selama ini engkau sembunyikan dari dirimu sendiri. Semuanya muncul bukan untuk menakutimu, tetapi untuk disembuhkan. Dan saat engkau duduk dalam sunyi itu, engkau mulai menyadari bahwa banyak hal yang selama ini engkau cari di luar, ternyata telah bersemayam di dalam dirimu sejak lama. Sunyi mengajarkan bahwa kedekatan kepada Allah bukanlah hasil dari banyaknya kata-kata, melainkan hasil dari hati yang berani tenang. Engkau tidak sedang ditinggalkan, engkau sedang diajak untuk mendengarkan. Engkau tidak sedang kosong, engkau sedang diisi dengan kesadaran yang lebih halus. Dan pada akhirnya, engkau akan tiba pada satu pemahaman mendalam, bahwa sunyi adalah tempat Allah membisikkan rahasianya kepada hamba yang dipilihnya. Sunyi adalah cahaya tanpa suara, yang menerangi jalan jiwa yang siap melangkah lebih jauh daripada sebelumnya. Bab 9. Ketika doamu mulai menjadi diam. Ada satu tingkatan halus dalam perjalanan marifat ketika doa tidak lagi diucapkan dengan banyak kata, tetapi berubah menjadi diam yang penuh makna. Pada tahap ini, engkau mulai memahami bahwa Allah lebih dekat dari bisikanmu, lebih tahu dari semua penjelasan yang ingin kau sampaikan, dan lebih mengerti isi hatimu, bahkan sebelum engkau memintanya. Diam dalam doa bukan berarti berhenti memohon, ia adalah bentuk kepasrahan terdalam ketika engkau menyadari bahwa Tuhan memahami setiap getaran batin tanpa perlu keramaian lafaz. Dalam diam itu, engkau merasa seluruh tubuhmu berdoa, setiap selmu bermunajat, dan setiap hela napasmu menjadi pengakuan bahwa engkau hanyalah hamba yang tak memiliki apa-apa tanpanya. Inilah fase ketika engkau mulai menyadari bahwa doa sejati bukan hanya permintaan, melainkan pengembalian. Mengembalikan segala resah kepada pemilik ketenangan, mengembalikan segala ambisi kepada pemilik takdir, mengembalikan seluruh kelelahan kepada pemilik kekuatan. Engkau merasa seolah-olah hatimu dicerahkan oleh sesuatu yang tidak berbunyi, namun mampu menenangkan seluruh kegelisahan yang pernah menahan langkahmu. Engkau mulai melihat bahwa diam adalah ruang yang paling lapang untuk dekat dengan Allah, karena di sanalah ego berhenti berbicara dan jiwa mulai mendengar. Dalam keheningan itu, engkau tidak lagi sibuk menuntut, tidak lagi sibuk mengatur, tetapi perlahan mulai belajar untuk menerima bahwa apapun yang diberikan Allah selalu memiliki alasan yang lebih tinggi dari pemahamanmu. Diam yang seperti ini membuatmu merasa lebih lembut, lebih tenang, dan lebih mudah bersyukur. Engkau merasakan bahwa Allah tidak pernah jauh, tidak pernah lalai, dan tidak pernah berhenti memperhatikanmu. Ketika doa menjadi diam, engkau tidak kehilangan suara, justru engkau menemukan suara yang lebih dalam, suara jiwamu yang selama ini ingin berbicara, namun tertutup oleh riuhnya keinginan dunia. Diam adalah bentuk doa tertinggi, karena di sanalah engkau berhenti berbicara dengan lidah dan mulai berbicara dengan keikhlasan. Pada akhirnya, engkau tahu bahwa diam bukan ketiadaan. Diam adalah ruang di mana Allah menenangkanmu,
dan mengajarkanmu untuk percaya sepenuhnya tanpa syarat. Bab 10. Saat dirimu menjadi cermin cahaya. Pada tahap akhir ini, ada momen ketika engkau mulai menyadari bahwa perjalanan panjang menuju kedewasaan ruhani bukanlah tentang menjadi seseorang yang baru, tetapi kembali menjadi dirimu yang sejati, dirimu sebelum dunia menumpuk debu di atas nurani. Ketika hati telah melewati ujian, ketika ego telah dilunakkan, ketika sunyi telah menjadi sahabat, dan ketika doa berubah menjadi diam, maka engkau akan melihat bahwa jiwa yang dulu rapuh kini menjadi bening, seperti cermin yang memantulkan cahaya Tuhan. Engkau mulai merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan, ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan, kasih sayang yang tidak bergantung pada timbal balik, dan kebijaksanaan yang tidak berasal dari banyak buku, tetapi dari luka yang sudah sembuh dan ketakutan yang telah tunduk pada iman. Pada tahap ini, engkau tidak lagi sibuk terlihat bijak, karena kebijaksanaanmu tampak dari caramu berjalan tanpa melukai, berbicara tanpa menghakimi, dan bersikap tanpa menginginkan pujian. Engkau seperti cahaya yang tidak memaksa, tidak menyilaukan, tetapi menerangi siapapun yang mendekat tanpa menuntut balasan. Jiwa seperti ini tidak lagi mudah diguncang oleh dunia, sebab ia telah mengenal Tuhannya lebih dekat daripada sebelumnya. Engkau tidak merasa lebih tinggi dari siapapun, sebab engkau tahu betapa lemahnya dirimu sebelum Allah mengangkatmu, dan betapa kecilnya dunia jika dibandingkan rahmat-Nya yang meliputi segalanya. Kini, engkau tidak berjalan sendirian, engkau berjalan dengan kesadaran penuh bahwa setiap langkah dijaga, setiap keputusan diarahkan, dan setiap helaan napas mengandung hikmah. Inilah titik ketika engkau memahami makna terdalam dari kehidupan, bahwa tugasmu bukan mengubah dunia, tetapi menjadi cermin yang memantulkan cahaya Tuhan kepada dunia. Dan ketika cahaya itu memancar melalui dirimu, engkau menyadari bahwa perjalanan ini belum berakhir. Ia baru saja dimulai, karena jiwa yang telah mengenal Tuhannya tidak akan berhenti melangkah menuju kedalaman yang lebih tinggi, lebih halus, dan lebih bercahaya dari sebelumnya. Dan kini, biarkan seluruh perjalanan batin yang telah engkau dengar meresap perlahan ke dalam hatimu. Tidak ada yang perlu kau paksa, tidak ada yang perlu kau kejar. Cukup izinkan dirimu tenang, karena dari ketenanganlah pintu-pintu petunjuk terbuka. Ingatlah, setiap kegelisahan adalah isyarat bahwa jiwamu sedang dipanggil untuk kembali pada cahaya. Setiap langkah kecil yang kau ambil menuju kesadaran adalah bagian dari rencana besar yang telah ditulis untukmu. Maka pulanglah pada dirimu, pulanglah kepada Tuhanmu, dan biarkan hening menjadi teman perjalananmu. Semoga setiap napas membawa ketenangan, setiap langkah membawa keberkahan, dan setiap detik mendekatkanmu padanya. Sampai bertemu di perjalanan berikutnya, tetaplah menjaga cahaya dalam hatimu.